Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara kamu dari tanggal 12 hingga tanggal 18 September 2022. Dan seperti biasa, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Juga ambil pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu pelajari selama seminggu ini. Juga perlu kamu ketahui bahwa pesan dan energi yang disampaikan juga bisa vice versa, bisa kebalik. Bila tidak cocok dengan kamu, bisa jadi milik pasangan kamu. Bagi kamu yang punya pasangan, energi lama, mantan, atau kamu yang masih jomblo ya, dengan energi baru. Oke. Untuk Gemini, ada Wheel of Fortune, ada Five of Swords, ada Two of Cups, ada Four of Pentacles, Queen of Cups, Six of Wands, dan satu lagi ya. Ya, suara hati saya menuntun saya untuk mengambil satu lagi kartu nih di sini untuk Gemini. Ya. Ada Queen of Cups, saya ulangi lagi, Six of Wands, Justice, dan juga ada Temperance. Untuk the bottom of the deck kamu ada Four of Cups dan ada Ten of Cups. Ya. Ada beberapa di antara kamu di minggu ini yang dealing dengan konflik ya. Bisa jadi Five of Swords di sini konflik, merupakan konflik batin yang sedang kamu alami, pengen move on gitu, tapi masih terngiang-ngiang nih masalah komunikasi antara kamu dengan pasangan kamu di dalam pikiran kamu gitu, pengen mengikhlaskan, pengen move on, memaafkan situasi konflik yang dealing sama kamu yang ada pertentangan, ada miscommunication, ada semacam rebellion nih antara kamu dengan pasangan kamu. Di sini saya lihat adalah sosok yang free thinker gitu ya, berpikir bebas gitu, menjadi diri sendiri gitu ya. Jadi apa yang merupakan pemikiran kamu ya, yang benar adalah A gitu. Jadi kamu berharap pasangan kamu itu juga memiliki pemikiran yang sama seperti itu gitu. Nah, masalahnya di sini enggak gitu ya. Ya, ada perjalanan nih ya. Kalau perjalanan ini bukan kamu, bisa jadi pasangan kamu ya. Ada yang bakal melakukan perjalanan di minggu ini, antar kota atau antar negara gitu ya. Ya, Queen of Cups di sini merupakan simbol sosok yang sangat pengertian, memberikan perhatian yang sangat banyak gitu ya. Ada pengorbanan ya. Ada sepertinya situasi hubungan yang belum stabil, atau bisa jadi hubungan kamu dengan pasangan kamu di minggu ini menjadi kurang stabil ya, karena ada konflik yang dealing ya. Ya, kamu berharap nih kamu akan memperoleh situasi yang stabil di minggu ini. Bagi kamu yang pengen move on, pengen memang benar-benar bisa lepas dari isu-isu negatif, pikiran-pikiran negatif atau emosional yang membuat kamu sedih, itu bisa kamu ikhlaskan gitu. Nah, untuk kamu yang hubungannya ini masih udah pacaran atau udah menikah gitu ya, tapi ada ketidakstabilan, kamu pengen ya semuanya menjadi membaik dengan pasangan ya. Saya lihat pasangan kamu di sini sepertinya lagi banyak nih memikirkan masalah keuangan ya. Dia lagi memikirkan bagaimana supaya situasi finansial di hubungan kamu, terkhusus kamu yang menikah, stabil, yang gak berkekurangan ya. Ada juga beberapa di antara mereka ini sangat penuh pengorbanan ya. Ini ada dua nih jenis pasangan yang dealing sama kamu di sini. Antara satu pelit, satu lagi penuh pengorbanan.
Ya, ada energi Virgo, Capricorn, Taurus. Ya, ini bisa jadi juga kamu yang banyak berkorban di sini gitu ya. Nah, kalau kamu yang banyak berkorban berarti si dianya di sini tidak terlalu gitu ya. Kalau si dia yang banyak berkorban berarti kamu yang tidak terlalu. Ada juga beberapa di antara kamu yang memang tujuan visi misinya di dalam ekonomi keluarga ini memang sama gitu. Tapi ada miskomunikasi di minggu ini. Ya. Ada justice dan juga temperance. Ya, walaupun ada miskomunikasi ya, pada akhirnya saya ngelihat di sini pasangan kamu berusaha memahami kamu secara realistis, secara logis ya. Ya, dia menimbang-nimbang lagi sisi positif dan sisi negatif dari energi kamu, pendapat kamu, cara pandang kamu. Ya, kenapa kamu misalnya bersikap atau bentuk respon kamu seperti itu. Ya, jadi dia memikirkan itu kembali dan dia merasa bahwa oh ya benar juga apa yang dikatakan Gemini. Gitu ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Untuk Gemini. Gemini, untuk beberapa di antara kamu yang jomblo juga ada nih terpancar dari energi ini ya. Ya, ada yang mau dekat, ada yang telepon-teleponan. Sebenarnya sudah ada di sini pertanda bahwa kamu punya kesempatan untuk ngejalin hubungan dengan orang baru di sini gitu ya. Cuman kamu masih dealing dengan diri kamu sendiri. Masih ada isu-isu nih yang menimbulkan kekhawatiran ya. Banyak pertimbangan semacam gitu ya. Kamu langsung memikirkan hal-hal negatifnya. Gimana nanti kalau misalnya dia ternyata sama aja dengan mantanku, gitu ya. Oke, saya klarifikasikan untuk Gemini. Upsi. Ada Seven of Wands, ada Queen of Swords, ada The Sun, Four of Pentacles, Eight of Pentacles, dan juga Page of Pentacles, The World. Ya, ada yang menjalin hubungan jarak jauh nih sepertinya ya, antar luar negeri nih, ada antar negara ya. Ya, beberapa di antara kamu miskomunikasi antara kamu dengan pasangan ini akibat masalah pekerjaan dan juga keuangan ya. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu ngerasa bahwa pasangan kamu ini terlalu pelit ya, terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak berpikir di dalam bertindak atau membuat keputusan ya. Misalnya kamu pengen nih membangun sebuah bisnis gitu ya. Nah, pasangan kamu sepertinya di sini enggan gitu, tidak terlalu mendukung kamu. Ya, itu yang membuat kamu uring-uringan, marah gitu. Ya, ada sepertinya tolak belakang ya, kamu bertolak belakang dengan cara pandang pasangan kamu. Ya. Kok aku pekerja keras nih, aku selalu belajar, aku selalu pengen upgrade, kok nggak didukung, kok malah ditahan, kok malah dihambat gitu. Kayaknya dia itu nggak percaya deh sama aku. Nah, semacam gitu tuh di sini kamu ya gitu ya. Nah, kalau si dianya saya ngelihat di sini untuk beberapa di antara mereka ini ya, saya ngelihat ini sebenarnya dia energinya itu baik sama kamu gitu. Dia khawatir aja ya, kamu terlalu capek, terlalu lelah ya, terlalu banyak menguras tenaga, menghabiskan waktu. Ada juga nih terlalu banyak menghabiskan waktu untuk kerja ya, sampai lembur gitu. Jadi dia nggak pengen kamu seperti itu, menghabiskan banyak waktu, tidak ada perhatian sama dia gitu ya. Kalau mau bahagia nggak harus sampai menguras tenaga atau waktu
nggak ada untuk keluarga dan untuk aku. Nah, dia berpikirnya seperti itu ya. Ya, kalau rezeki itu nggak kemana. Lagian kalau misalnya kita kaya banyak uang pun, tapi kalau perhatian, waktu itu nggak ada untukku dan untuk keluarga, sama aja kebahagiaan itu nggak ada. Ah, itu yang dia rasakan. Ya, ada Queen of Swords di sini ya. Ya. Namun di sini saya ngelihat kamu adalah sosok yang sangat independen gitu, pekerja keras gitu ya. Kamu memiliki uh, independent mind gitu, pemikiran yang independen. Kamu nggak pengen um, dianggap sebagai sosok yang bergantung. Ya, juga cara berpikirnya realistis. Kalau misalnya aku punya talent nih, punya kemampuan, sumber-sumber yang kumiliki untuk mengelola suatu usaha atau menghasilkan, ya kalau bisa keluarga ini aku bantu untuk upgrade secara finansial, kenapa enggak gitu, kenapa enggak diberikan aku kepercayaan aja gitu ya. Dan saya ngelihat di sini pada akhirnya dia akan setuju sama kamu gitu, walau awal-awalnya dia itu meragukan kamu atau uh, sedikit menghambat gitu ya. uh, Beberapa di antara kamu mungkin ada yang butuh dana bantuan dari pasangan kamu, awalnya dia mungkin nggak mau gitu ya, jadi terkesan seperti pelit gitu, tapi pada akhirnya dia menimbang-nimbang lagi, oh iya ya, betul juga itu apa kata si Gemini. Ya wes lah, kalau memang itu yang membuat kamu bahagia, ya kerjakan. Ya, selama kamu bisa bagi-bagi waktu kamu untuk pekerjaan dan untukku keluarga, ya nggak apa-apa. Ya, jadi di sini memang harus ada sepertinya deal to deal atau kesepakatan di awal ya, uh, seperti kontrak seperti kontrak perjanjian gitu. Kalau Gemini bisa berkarya, bisa berkarir, bebas dia untuk ngebantu keluarga secara financial, bebas dia untuk mengupgrade skillnya atau pendidikannya, tetapi jangan melupakan tanggung jawab terhadap keluarga. Semacam itu tuh di sini. Pada akhirnya dia mengalah dan juga setuju sama kamu. Ada beberapa di antara kamu yang pengen melakukan perjalanan keluar negeri, jalan-jalan atau keluar kota gitu ya. Awalnya pasangan kamu itu seperti nggak setuju gitu ya. Ada pertentangan di sini. Tapi pada akhirnya dia setuju ya. Dia mengalah dan setuju sama kamu. Ya, untuk kamu yang single ya, ada juga ini bisa juga diterapkan untuk kamu yang single. Bisa jadi kamu pengen jalan-jalan gitu ya, tapi mikir-mikir masalah keuangan gitu ya. Tapi pada akhirnya walaupun di awal kamu meragukan secara finansial untuk nge-support perjalanan kamu, pada akhirnya di sini ada ini nih, ada keseimbangan ya, ada jalan keluar gitu, karena ada usaha-usaha yang kamu lakukan untuk mewujudkan impian kamu itu ya. Untuk orang baru ya, bagi kamu yang jomblo, awalnya kamu meragukan seseorang di sini. Ada isu-isu yang muncul di pikiran kamu, bisa jadi ini karena pengalaman kamu atau dari pengalaman-pengalaman orang lain yang mempengaruhi cara kamu di dalam menilai seseorang gitu ya. Sepertinya jangan diterapkan untuk semua orang gitu ya, karena orang lama ataupun pengalaman-pengalaman orang lain yang ketemu sama seseorang yang gak baik gitu ya, belum tentu itu yang kamu dapatkan kayak gitu ya. Ya, akan ada saatnya seseorang ketemu seseorang yang pas kan gitu. Awalnya kamu meragukan, ada di sini telepon-teleponan gitu, tapi pada akhirnya kamu melihat ada pertanda gitu ya, bahwasanya oh si sosok si dia ini adalah sosok yang nge-support aku, walaupun dia kadang-kadang bertolak belakang sama aku, tapi itu demi kebaikanku ya. Bakalan ada penilaian-penilaian secara objektif atau realistis yang akan kamu lakukan terhadap seseorang yang baru di minggu ini, dan pada akhirnya ya saya lihat di sini kamu akan kemungkinan kamu di sini akan
menerima seseorang yang baru ini gitu. Ibaratnya kamu ada orang nih yang ngetuk-ngetuk pintu dari luar gitu ya. Ya, sebelum kamu buka pintu kan kamu lihat dulu dari lubang untuk melihat siapa yang mau masuk, ya kan, karena ada itu lubang biasanya ya di pintu ya untuk mengetahui siapa yang ada di luar gitu. Nah, kamu perhatikan semua ya, raut wajahnya, bahasa tubuhnya gitu ya, contohnya semacam itu ilustrasi yang saya jabarkan di sini gitu. Nah, pada akhirnya kamu melihat, oh ternyata dari apa yang aku lihat sepertinya ini adalah sosok yang baik. Ya nggak apa-apa lah ya, ya saya masih tetap menjalin komunikasi, ya nggak apa-apa lah ya. Saya perhatikan lagi lah dia ya, aku coba lah untuk menggali dia, seperti mulai dia membuka pintu yang tadi gitu, mulai menyapa, ya kan, membuka pintu, menyapa, kenalan ya. Nah, kalau ini semakin jauh nanti kan bisa masuk ke dalam rumah, bertamu, semacam gitu ya. Nah, ini yang saya rasakan untuk energi kamu yang jomblo gitu ya. Ya, ada juga ini beberapa di antara kamu yang jomblo ini kontrol isu atau isu-isu yang membuat kamu nggak yakin terhadap seseorang yang baru di sini. Ini bisa jadi karena pengalaman dari orang tua kamu ya. Ada yang berasal dari broken home gitu ya, orang tuanya pisah-pisah, cerai gitu. Ada yang orang tuanya selingkuh ya, menghadirkan orang ketiga gitu. Jadi ini yang membuat pertimbangan-pertimbangan di dalam pikiran kamu untuk menerima seseorang itu selektif, enggak terima gitu aja ya. Tentunya seseorang yang baru yang aku mau hadirkan dalam kehidupanku itu adalah sosok yang support aku ya. Ada ketika aku down, dia akan ada di sana untuk mendukung baik aku di karir ataupun di pendidikanku, semacam itu tuh di sini ya. Ya, untuk kamu yang pacaran atau udah berumah tangga ini ya, ada beberapa di antara kamu sepertinya yang berurusan dengan peradilan, perceraian. Di minggu ini saya ngelihat ada semacam konflik ya, konflik ini berkaitan dengan harta gono gini, dengan masalah keuangan gitu. Tapi pada akhirnya saya lihat di sini ada hal-hal baik yang kamu dapatkan. Bisa jadi kamu dapat keberuntungan, ya usaha-usaha yang kamu ingin dapatkan dari pasangan kamu ya, yaitu pembagian harta gono gini ya, atau tanggung jawab dari pasangan kamu untuk anak-anak, untuk kamu itu masih ada di sini ya, dan itu kamu dapatkan, ada keberuntungan di sini gitu ya. Yang pacaran ya, yang pacaran dan kamu-kamu yang gak berurusan dengan pengadilan atau perceraian ya, saya ngelihat itu lebih kembali pada statement saya yang pertama, yaitu kamu pengen berkarya, pengen lanjutkan pendidikan gitu ya, pengen ngebuka bisnis ya. Awalnya ada bentrok nih, miscommunication ya. Ada juga ini masalah keuangan ya, ada pekerjaan juga yang harus diselesaikan, ada miskomunikasi nih antara kamu dengan pasangannya. Tapi pada akhirnya di sini pasangan ini sepertinya berubah pikiran gitu ya. Kalau bukan dia yang berubah pikiran, kamu yang berubah kepikiran, dan kamu dan pasangan ini memiliki kesepakatan yang sama ya. Ibaratnya ini deal to deal gitu ya. Ada kesepakatan yang membuat kamu dengan pasangan ini tidak ini ya, tidak merugikan satu sama lain ya, semacam gitu. Ibaratnya balance atau sama-sama untung, sama-sama nge-support, sama-sama menguntungkan. Itu dia nih
Ya itu aja sih untuk game ini ya di minggu ini, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.